Bilal menahan siksaan demi imannya dan pembebasannya. Kisah berikut ini mengandung pelajaran yang amat mencerahkan, sebab Bilal yang seorang Abisinia ini merupakan kisah teladan yang benar-benar penuh kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya. Dia adalah budak kulit hitam milik Umayyah bin Khalaf, salah seorang penyembah berhala yang sangat kejam. Bilal memiliki hati seputih cahaya, tetapi Umayyah bin Khalaf adalah musuh berkepala batu bagi Islam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktunya, Bilal menerima hidayah iman dan masuk Islam. Umayyah mengetahuinya. Lalu dia menyeret Bilal ke padang pasir dan menyiksanya dengan keras untuk memaksanya meninggalkan Islam. Dia menyuruh Bilal berbaring di atas pasir yang sangat panas ketika matahari terik, meletakkan batu-batu besar di atas tubuhnya dan memukulnya dengan tongkat berpaku. Tidak cukup sampai di situ saja. Umayyah terus menendangi kaki Bilal dan memukulinya hingga Bilal kepayahan dan tubuhnya yang suci mengucurkan darah dari luka-luka akibat paku-paku tongkat Umayyah. Meski disiksa sedemikian rupa, yang mulia Bilal hanya menyebut-nyebut nama Allah, para kekasihnya, Ya Ahad, Ya Ahmad. Hati Bilal telah dipenuhi cinta dan kasih sayang kepada keduanya, sehingga tusukan paku dan kerasnya pukulan sama sekali tak menggoyahkan imannya yang kokoh. Sebaliknya, semakin berat penderitaannya dan lara perjuangannya, semakin besar cinta dan kasih sayangnya kepada Muhammad, kekasih Allah, dan semakin teguh imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau menanggung siksaan dan kesengsaraan yang amat berat, Bilal tak sekalipun pernah menyerah pada Umayyah. Sebab dia telah bersumpah untuk mengorbankan jiwa dan raganya karena Allah Al-Haq dan demi cintanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan halnya Umayyah, dia terus memendam tubuh Bilal di dalam pasir dan suatu ketika berkata, "Kamu budak hitam, jika kamu tak keluar dari agama Islam, aku akan memukulmu jauh lebih keras. Aku akan menyiksamu sekejam-kejamnya sampai kau mati." Jeritan-jeritan Ya Ahad, Ya Ahmad menyebabkan Umayyah kehilangan kendali. Akan tetapi, pada hari itu, jeritan-jeritan sedih ini terdengar oleh Abu Bakar As-Siddiq yang kebetulan melintas di dekatnya. Air mata Bilal bercucuran. Orang malang ini dianiaya sedemikian kejam oleh tuannya, dan semua ini dikarenakan Bilal menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dianggap sebagai satu-satunya kesalahannya adalah dia berkata bahwa Allah Maha Esa. Alangkah besar kesalahan ini di mata Umayyah. Terlebih lagi, dia menyebut-nyebut nama Rasulullah Ahmad. Lengkaplah sudah kesalahannya. Abu Bakar mendekati asal jeritan tersebut. Beliau melihat budak hitam Bilal yang telah beriman, kendati disiksa oleh majikannya yang tak berperi kemanusiaan, terus menghibur diri dengan melafalkan asma-asma mulia Allah dan Rasulnya. "Sabar Bilal, sabar Bilal," kata Abu Bakar dari kejauhan. Tak lama kemudian, yang mulia Abu Bakar melewati jalan itu lagi. Kali ini beliau tak sanggup lagi melihat penyiksaan dan mendengar rintihan Ya Ahad, Ya Ahmad yang memilukan itu. Beliau berlari mendatangi Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, Bilal dilanda api cintamu. Orang kafir itu telah menganiayanya, mencabik-cabik tubuhnya dengan pemukul berpaku dan membiarkannya berdarah-darah. Tetapi
Selama Umayyah yang lalim itu memukulinya, Bilal hanya mengucapkan Allah Maha Esa, Rasulnya adalah Ahmad. Berpegang teguh pada kalimat syahadat, dia menahan siksaan tersebut dengan sabar dan yakin. Guru kita Muhammad kemudian bertanya kepada Abu Bakar, apa jalan keluarnya yang dapat ditempuh untuk menolong Bilal? Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, jalan keluarnya adalah membeli Bilal dari Umayyah. Kita harus membayar majikannya berapapun yang dia minta. Kita harus menyelamatkan Bilal apapun resikonya. Dia telah menjadi tawanan cinta ilahi, tetapi kini sedang merintih di bawah cengkeraman tiraninya. Kita wajib menyelamatkannya dari kemengisan tirani itu. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ya Abu Bakar, datanglah ke sana sebagai wakilku dan bayarkanlah setengahnya atas namaku, tetapi aku mengutang uangmu dulu. Lalu berangkatlah sekarang juga dan belilah Bilal. Abu Bakar langsung menjawab, dalam urusan ini berapapun uang yang dibutuhkan, aku akan mengeluarkannya ya Rasulullah. Abu Bakar bergegas ke rumah Umayyah dan kemudian mengetuk pintunya. Segera setelah Umayyah dan kafir itu keluar, Abu Bakar mencecarnya dengan kata-kata, kamu musuh Allah, mengapa kamu memukuli Bilal, hamba Allah yang tak bersalah ini? Kamu musuh Allah, iri dan dengki seperti apa yang telah merasukimu? Kebencian macam apa kau memukuli seorang wali Allah? Seandainya kau memiliki iman, kejujuran dan sikap hormat sekalipun pada agamamu sendiri, hati kecilmu tak akan mengizinkanmu berbuat sedemikian bengis pada orang yang berkukuh dengan imannya. Kamu akan menaruh kasihan padanya, akan tetapi kamu terkenal tak mempunyai loyalitas pada agamamu sendiri, tak mengimani berhala-berhalamu. Umayyah yang lalim hanya menanggapinya, jika engkau sangat kasihan padanya, maukah membeli budak ini kalau aku menawarkannya padamu? Abu Bakar menjawab, andai kata kau akan menjual sultan yang kau hina sebagai budak ini, tentu aku akan sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu Abu Bakar mempunyai seorang budak yang sangat tampan dan kuat, dan hatinya masam dan wataknya buruk. Dia mengajak Umayyah tukar-menukar budak dan menunjukkan budaknya kepada Umayyah. Umayyah bin Halab heran dan tahu bahwa Abu Bakar ingin sekali melepaskan budaknya yang tampan dan kuat ini, sehingga dia meminta uang tambahan. Alhasil Abu Bakar mengeluarkan 200 keping uang perak ditambah budak tampan itu untuk mendapatkan Bilal. Setelah membeli Bilal, beliau kemudian membebaskannya dari perbudakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sewaktu bersama Bilal, seorang Abisinia ini meninggalkan Umayyah, Abu Bakar mendengar Umayyah tertawa di belakangnya seolah-olah dia telah menipu Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berbalik dan bertanya, mengapa kamu tertawa seperti itu? Umayyah malah terus tertawa dan berkata, engkau telah menukar budak yang bagus ini dengan budak kasar dan buruk yang bagiku harganya tak lebih daripada 2 sen. Tetapi engkau malah membayarnya mahal. Engkau tertipu, itulah sebabnya aku tertawa. Lantas Yang Mulia Abu Bakar As-Siddiq menimpalinya dan berkata, kamu sungguh bodoh, seperti orang anak kecil yang lugu. Kamu telah menukar sebutir permata mahal dengan segenggam buah kenari. Aku melihat bukan penampilan luarnya, tetapi hatinya. Hakikatnya kamu hanya melihat bentuk tubuh dan warna kulitnya saja, wujud luarnya saja. Aku senang telah memberikan separuh harta yang kumiliki untuk menebus Bilal, sebab dia sebenarnya adalah permata yang tiada tara, mutiara yang amat mahal. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui harga dan nilainya. Pendeknya, uang sebanyak apapun tak cukup untuk membelinya. Kalau kamu memandang rendah kepadanya, aku justru merasa membeli Bilal teramat murah darimu. Puji syukur kehadirat Allah atas kemuliaan yang melimpah kepadaku.
Kaget oleh kata-kata itu, Umayyah menyeringai sambil berucap dalam hatinya, alangkah tololnya aku. Seandainya saja tadi aku minta lebih banyak uang atau barang lagi, tentu Abu Bakar akan memenuhinya. Setelah Bilal di tangannya, Abu Bakar membawanya dengan riang gembira menemui Rasulullah. Selepas dari siksaan, Bilal seorang Abisinia ini menyaksikan keindahan Rasulullah. Tak ada kata yang dapat melukiskan kebahagiaan murni yang meliputinya, yang dapat menggambarkan bagaimana dia bertemu dengan kekasih yang maha kuasa yang berseri-seri, dan bagaimana dia menarik perhatian Sri Baginda pembawa risalah. Guru kita Muhammad memuji Abu Bakar atas apa yang dilakukannya. Abu Bakar, kata beliau, ini uang tebusan yang telah kujanjikan. Aku berjanji akan membayar setengahnya lagi nanti. Namun Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, Bilal dan aku adalah budak-budak di istanamu. Salah seorang budakmu membeli seorang budakmu lainnya dan membebaskannya karena kerinduannya pada keindahanmu. Sebagai budakmu, aku berharap tak diberhentikan untuk mengabdi kepadamu. Kelak ketika Bilal hampir menghembuskan napas terakhirnya, istri dan anak-anaknya menangis di sebelahnya. Bilal yang penuh kasih tiba-tiba membuka matanya. Dia bertanya, mengapa mereka menangis? Kemudian menambahkan, jangan menangis, bergembiralah demi aku, berbahagialah demi aku, sebab aku akan bertemu dengan kekasihku. Lihatlah terkasihku berdiri di depanku. Dia tersenyum dan memanggilku supaya aku mendekat ke sisinya. Dengan senyum bahagia dia berkata, demi pengabdianku kepadamu ya Rasulullah. Masih sambil tersenyum dia berkata lagi, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Dengan kata-kata ini dia menyerahkan jiwanya ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dengan kata lain dia meninggal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.